tidak karuan. Bajunya juga seperti itu. Dia masuk ke dalam masjid, setelah berwudu dia sholat, setelah itu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bukan hanya sekedar begini, dia angkat tangannya tinggi-tinggi begini, sambil dia berdoa, ya Rabb istajib doa'ana, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Berkali-kali dia mengatakan, ya Rabb istajib doa'ana, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Akan tetapi yang terjadi, Nabi kita Muhammad SAW tahu apa yang terjadi. Maka Nabi menyatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahuilah, orang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi itu di saat memohon kepada Allah, libasuhu haram, pakaian yang dia pakai adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram. Fa anna yustajab doa, orang ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah dengan indah dan dirahmati Allah. Berikut saya akan sampaikan laporan keuangan periode atau tertanggal 19 Januari 2024. Saldo kas pada tanggal 12 Januari hari Jumat adalah sebesar 11.865.933 rupiah. Saldo kas terakhir per Kamis 18 Januari kemarin yang kita laporkan pada hari ini adalah sebesar 12.107.933 rupiah. Alhamdulillah, marilah kita doakan kepada para jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk berinfak dan bersedekah agar Allah memberikan keberkahan dan melipat gandakan rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami akan sampaikan beberapa kegiatan rutin dari Masjid Ukhuwah Islamiyah terhitung mulai hari ini, yaitu demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sidoarjo 19 Januari 2024, takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
Alhamdulillah, alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Alhamdulillahi ahsa kulla syai'in 'adada wa akhata bi kulli syai'in 'ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yusyrik fi mulkihi ahad wa la yahsa ni'amahu adad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Liqauli ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan inna safa wal marwata min sya'airillah. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat, as'adakumullah hayatakum. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat termahalnya berupa nikmatul hidayah. Nikmat hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semuanya adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat hidayah yang ada di dalam diri kita masing-masing ini akan terus bisa meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal saleh yang kita lakukan akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita inginkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti dengan izin Allah kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami muliakan, setiap manusia yang hidup di atas bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi di saat dia tidak meyakini tentang kehidupan akhirat, dia hanya ingin mendapatkan kebahagiaannya di dalam kehidupan dunianya saja. Akan tetapi kita orang-orang yang beriman, kita menginginkan kebahagiaan itu bukan hanya sekedar di dalam kehidupan dunia, akan tetapi kita menginginkan kebahagiaan itu sampai nanti di dalam kehidupan akhirat.
Sehingga di saat kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang senantiasa terus kita panjatkan dengan menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dalam kehidupan dunia kami ini, dan kebahagiaan nantinya di dalam kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Doa ini yang sering kita panjatkan setelah kita melakukan sholat fardu khususnya. Bahkan di dalam sholat-sholat lain kita banyak bermunajah kepada Allah dengan doa ini, karena keinginan kuat di dalam diri kita bahagia di dalam kehidupan dunia dan bahagia di dalam kehidupan akhirat. Yang muncul di dalam benak dan pikiran kita semuanya, bagaimana Islam telah memberikan konsep kepada kita semuanya agar kita bisa bahagia di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat itu. Yang pertama, Islam menyatakan kalaulah kita ini ingin bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat nantinya, harus ada di dalam diri kita adalah husnun niyyah atau sidqun niyyah, niat yang tulus, niat yang jujur, niat yang harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat niat ini hal yang luar biasa. Di saat kita melakukan sesuatu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat kita melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita, landasannya agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus tulus niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semuanya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholat yang aku lakukan, wa nusuki, seluruh aktivitas kehidupan yang kita lakukan, hidup dan mati kita harus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini ingin amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada sidqun niyyah, yaitu niat yang jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita satu pakem kehidupan ini. Apa satu pakem kehidupan? Pakem yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Siapapun yang ingin bahagia di dalam kehidupan dunianya dan di dalam kehidupan akhiratnya, amalan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh, yang disebut dengan as-sa'yu atau sa'i. Di dalam sa'i adalah satu pakem kehidupan yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pakem kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah merupakan syiar dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, pakem di dalam kehidupan kita semuanya. Allah menyatakan kalau kita ini ingin kepada sesuatu hal yang disebut dengan sa'yu, usaha ini untuk menjadi sukses, yaitu al-marwah. Al-marwah itu memiliki arti adalah kebahagiaan hati, kepuasan jiwa. Dari mana dimulainya? Dimulainya dari as-safa, kebersihan hati. Ini pakem yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia, orang-orang yang beriman.
Siapapun kita semuanya, kalau ini ingin mendapatkan kebahagiaan yang disebut dengan kepuasan jiwa ini dan kebahagiaan hati ini, mulai dengan as-safa, yaitu kebersihan hati. Hadirin jamaah salat Jumat, sadakumullah hayatakum. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Satu fondasi, satu pakem yang luar biasa. Maka siapapun kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hidup di dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka mulailah dengan sidqun niyyah, yaitu niat yang jujur, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapapun yang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhiratnya, harus memiliki husnul khaliqah, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bagaimana memiliki akhlak yang baik itu? Yaitu meniru, menjadikan teladan Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam seluruh aspek kehidupan kita semuanya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menjadi orang-orang yang bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Betul-betul di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada suri teladan yang luar biasa, akhlaknya termaktub bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan fi rasulillah, di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa akhlak yang mulia itu harus kita jadikan panutan? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Siapapun yang menginginkan Allah, siapapun yang menginginkan kehidupan akhirat, siapapun yang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat, asadakumullah hayatakum. Yang ketiga, kalaulah kita ini ingin bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, harus ada di dalam diri kita ini iffah ta'ami. Artinya makanan, minuman yang kita makan harus iffah, bersih. Bersih artinya bagaimana? Harus halalan thayyiban, halal dan baik. Kenapa seperti itu? Syarat diterimanya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita semuanya memakan sesuatu yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halal yang bagaimana? Halal secara zatnya dan halal secara kasbinya. Zat yang kita makan adalah harus halal. Sesuatu yang kita makan ini zatnya harus halal, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan cara bagaimana kita mencari sesuatu yang halal. Satu contoh, ayam, kambing, sapi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan yang halal. Akan tetapi di saat ayam itu dimakan dengan sesuatu yang tidak memakai kalimat basmalah, disembelihnya tidak memakai basmalah, maka dia tidak menjadi sesuatu yang halal. Atau secara kasbinya,
ayam itu halal, akan tetapi di saat ayam itu adalah hasil curian, maka secara kasbinya, cara untuk mencarinya adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah sejarah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi dengan para sahabat bersama di dalam masjid pada saat itu, datanglah seorang musafir yang lagi setelah bepergian, dia masuk di dalam masjid. Kondisinya masih tidak karu-karuan, rambutnya terurai dengan tidak karuan, bajunya juga seperti itu. Dia masuk ke dalam masjid, setelah berwudu dia sholat. Setelah itu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bukan hanya sekedar begini, dia angkat tangannya tinggi-tinggi begini, sambil dia berdoa, ya Rabb istajib doa'ana, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Berkali-kali dia mengatakan, ya Rabb istajib doa'ana, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Akan tetapi yang terjadi, Nabi kita Muhammad SAW tahu apa yang terjadi. Maka Nabi menyatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahuilah, orang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi itu di saat memohon kepada Allah, libasuhu haram, pakaian yang dia pakai adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram. Fa anna yustajabad du'a, orang ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doanya. Maka seseorang yang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, di saat dia memunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pakaiannya hasil jeripayah sesuatu yang haram, minumannya hasil jeripayah sesuatu yang haram, makanannya adalah hasil jeripayah sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa-doa yang seperti ini. Menjadi satu introspeksi bagi diri kita semuanya. Di saat kita ini memohon kepada Allah berkali-kali, bahkan siang malam kita memohon kepada Allah, akan tetapi doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, introspeksinya adalah mungkin makanan dan yang kita minum, yang kita pakai dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doa itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami muliakan, yang keempat, kalaulah kita ini ingin bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, harus ada di dalam diri kita hifdzul amanah, menjadi orang-orang yang senantiasa yaitu menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang berupa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada seluruh gunung-gunung, fa'abaina, seluruhnya menolak. Akan tetapi satu saat manusia berani datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban amanah itu. Amanah apa itu? Yang pertama, amanah al-ibadah, amanah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah salat yang kita lakukan adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah zakat, ibadah apapun, semuanya adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada kita yang berupa an-nafsu, jiwa.
Allah memberikan amanat jiwa ini kepada diri kita manusia. Di saat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanat berupa jiwa, jiwa itu di dalam keadaan suci. Maka nanti di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang suci ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita manusia yang berupa akal ini. Akal yang ada di dalam diri kita harus kita isi dengan ilmu agar kita menjadi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang senantiasa memikirkan seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi akal ini pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami muliakan, 4 konsep inilah yang harus ada di dalam diri kita semuanya. Siapapun kita yang ingin bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, harus ada 4 hal ini. Yang pertama adalah sidqun niyah. Niat kita harus jujur, niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khaliqah, akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah iffah ta'ami, makanan yang kita makan harus halal dan thayyibah secara zat dan kasbi. Dan yang keempat, kita harus pandai-pandai untuk menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan hifdzul amanah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. At-ta'ib min adz-dzambi kama la dzambalah wastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat, assalamualaikum hayatakum. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita hadapkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat nantinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa raddan kulli sahabati ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا حسدا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا بغيا ولا تجعل في قلوبنا الرياء. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا الرضا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma akhina bil iman wa tawaffana bil iman. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah.
Allahumma ihtimna bi husnil khatimah. Allahumma hjurna minan nar. Allahumma hjurna minan nar. Allahumma hjurna minan nar. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama ya Allah. Inna 'adzabaha kana gharama ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.